Provinsi DKI Jakarta hampir 0,5 triliun. Itu baru satu perusahaan. Berapa banyak perusahaan di Republik khususnya di Jakarta ini? Apa Jakarta tidak maju? Jadi kita tidak perlu merasa tinggi hati, tapi marilah kita merendahkan diri. Kemudian datanglah pada Gubernur DKI bertanya apa dan bagaimana membangun negeri ini, membangun daerah kita masing-masing. Kalau Bapak-bapak dan Ibu, saya tidak memuja-muji Pak Gubernur DKI, enggak. Karena saya tahu dari beberapa teman-teman saya, beliau ini dari ITB, jadi kalau kemudian membangun kota Jakarta, itu hal biasa. Karena beliau punya wawasan pengetahuan teknik yang tinggi tentunya. Dan saya tidak memuji orang dari Eksat. Orang Eksat biasanya nalarnya sangat tinggi. Karena saya juga dulu di Fakultas Teknik tidak sampai selesai bergeser ke Fakultas Hukum. Kalau tidak bergeser ke Fakultas Hukum tidak ketemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi tolonglah kami berharap tolonglah tata kelola pemerintahan dilaksanakan dengan baik dan benar serta penuh rasa tanggung jawab. Kemudian ini lagi relasi kekuasaan dan korupsi. Ini jabatan hanya sifatnya sementara, Pak. Hanya 5 tahun dan maksimum 10 tahun. Buatlah yang terbaik buat negara ini. Buatlah terbaik daerah kita. Buatlah yang terbaik untuk rakyat kita. Jangan kita bergaya-gaya di atas mobil sementara rakyat kita banyak yang menderita. Jangan seperti begitu. Ya, kita bangga juga dengan Pak Gubernur Jawa Barat. Beliau tidak hanya duduk di belakang meja, tapi beliau ingin melihat bagaimana semua sesungguhnya wilayah kerja saya. Siapa yang suka nonton YouTube pasti beliau selalu kelihatan dengan penampilannya yang khas. Dan menurut hemat saya pro kontra itu hal biasa. Tapi kita harus lihat yang positifnya yang dilakukan oleh beliau. Mohon izin Pak Gub, di daerah saya dari tahun 96 saya tinggal di Pentagon, Pak Gub. Mungkin bertanya apa itu Pentagon? Pentagon itu dekat markas TNI. Kalau di Amerika Pentagon, kalau di Jakarta Cilangkap. Gorong-gorong itu anggarannya kira-kira untuk 2 kilo dibikin 0,5 kilo. Kemudian tidak yang sebenarnya. Saya biasa sakit kepala lihat. Tapi pernah jadi waktu itu sahabat saya menjadi kepala kejaksaan negeri dilibas. Kepala dinas PU dihajar semua. Pejabat-pejabat di Jakarta Timur dihajar. Saya lupa tahun berapa itu. Akhirnya agak redah. Setelah beliau keluar, permainan banyak lagi. Jadi saya lihat, loh kok ini anggaran begini-begini terus, besok kontraktor ini lagi, besok kontraktor itu, kerjanya di situ-situ terus. Saya bilang apa ini anggaran-anggaran seperti begini? Ini karena mungkin tidak ada kontrol dari pejabat. DPRD juga sebagai fungsi kontrol tidak hanya kontrol keuangan di dalam ruangan saja. Mungkin perlu juga jalan-jalan kemudian undang pemerintah daerah, sharing situ bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di daerah. Mungkin Pak Gubernur Jawa Barat setelah keliling-keliling ke sana kemari marah-marah juga, ada yang ketawa-ketawa, kemudian share dengan DPRD bagaimana menyelesaikan hambatan-hambatan dan tantangan-tantangan pembangunan yang ada di daerahnya. Jadi kemudian jangan menyalahgunakan kewenangan. Karena saya punya kroni dulu yang bantu saya, kemudian saya memberikan dia proyek tanpa melalui satu prosedur peraturan yang seharusnya dan yang sebenar-benarnya. Akibatnya apa? Terjadi lagi korupsi. Orang bilang politik biaya tinggi, itu yang bikin biaya tinggi orang-orang politik itu sendiri. Sebenarnya biaya politik tidak tinggi. Pak Harto jadi presiden juga biayanya tidak tinggi kayaknya. Cuma bikin tinggi itu kita-kita juga. Siapa yang suruh kalian bayar-bayar? Kalau mau dipilih syukur, kalau tidak dipilih ya sudah. Tapi kalau pun bayar kemudian dipilih,
Jangan berharap mengembalikan uang yang kita sudah buang, kita sudah gunakan. Ya itu konsekuensi bahwa saya ingin membangun negeri ini. Ya laksanakan saja. Kalau rezeki urusannya Allah, bukan urusan kita. Jangan dipikirkan. Jadi strategi pemberantasan korupsi, lanjut di halaman 15. Diperlukan transparansi. Diperlukan transparansi, akuntabel. Nanti semuanya ini ada juga pembicara-pembicara lain yang akan menyampaikan dalam diskusi kita di sini. Bagaimana kita membuat perencanaan pembangunan daerah yang baik. Nanti juga ada dari narasumber yang akan menyampaikan bagaimana. Kemudian bagaimana menyusun APBD yang baik. Kemudian penguatan tata kelola oleh eksekutif dan legislatif. Jadi legislatif jangan kemudian mohon izin, jangan kemudian memanfaatkan bahwa nanti ada pokir-pokir. Pokir-pokir ini bikin pusing kepala juga sama eksekutif. Setelah ditangkap baru pusing. Ini pokir-pokir ketika saya jadi kepala Kejaksaan Negeri Karawang itu pokir-pokir itu. Memaksakan diri. Tidak usah dipaksakan lah, bertahap saja dilaksanakan sesuai dengan aturan. Ini yang paling banyak ditangkap ini pokir-pokir ini. Dan saya berharap ketika kami dari KPK berdiskusi seperti begini, jangan kemudian ada korupsi. Sudah 2 kali kalau seingat saya menyampaikan hal seperti ini di satu tempat. Baru sampaikan, sudah diingatkan, baru 1 bulan kemudian ditangkap oleh KPK, OTT. Ini lagi barusan bulan berapa yang lalu saya sampaikan di kantor Gedung Merah Putih sana, dari Sumatera Utara. Baru 2 bulan OTT lagi. Dan begitu banyak. Mereka itu hadir, kayak begini Pak. Hadir kayak begini. Tapi nggak tahu waktu hadir itu apa nggak didengar yang saya ngomong atau bagaimana, atau cuma sekedar datang saja. Datang saja, tidak pusing dengan apa yang diucapkan. Tapi setelah ada penangkapan, baru penuh penyesalan. Mulailah telepon dari KPK, Bang, tolong kami pemerintah daerah dibantu. Tolong kami pemerintah daerah didampingi. Dengan sangat menyesal terpaksa kami mengatakan teman-teman dari KPK, mohon izin, mohon maaf, dulu kami sudah sampaikan. Jangan nanti sudah melakukan baru datang minta tolong lagi. Untuk apa? Nanti lagi baru setelah selesai perkaranya baru kita tolong. Nah itu. Kemudian internalisasi nilai-nilai anti korupsi. Berapa menit lagi? 15 menit lagi. Kemudian bagaimana menjadi partnership yang bagus? Kita perlu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Partisipasi publik seperti yang tadi Pak Gubernur sudah sampaikan juga tadi, bahwa ketika seorang pengusaha ingin membangun, dia berpartisipasi, kita pun memberikan pelayanan yang prima. Ini partisipasi publik. Kemudian apa yang bapak-bapak nanti dapatkan dari sebentar dengan teman-teman narasumber dalam diskusi, tolong ini diteruskan kepada jajarannya di daerah. Bagi pimpinan DPR, perlu disampaikan kepada ketua-ketua komisi yang ada di DPRD untuk diingatkan agar laksanakan tugas dengan baik dan benar serta penuh rasa tanggung jawab. Tidak kemudian bekerja untuk cari uang, tapi bekerjalah untuk negara. Begitu juga dengan gubernur, bupati, wali kota, ingatkan pada seluruh jajarannya. Kalau bila perlu setelah dari sini berikan briefing kepada seluruh pegawainya.
untuk mengingatkan. Dan bila perlu briefing itu setiap minggu, setiap bulan dilakukan untuk sekedar mengingatkan supaya tidak ada lagi pemberantasan, tidak ada lagi korupsi di negeri ini. Dan kita berharap tahun emas nanti itu Indonesia zero corruption. Setuju? Tolong diterapkan supaya jangan ada lagi yang melakukan korupsi. Mohon izin Pak Gubernur Banten, saya masih dapatkan informasi ada perusahaan di Tangerang mengajukan izin berbulan-bulan, sudah sampai hampir setahun Pak, enggak keluarkan izinnya. Harapannya minta duit. Terus terang saya katakan, terus terang minta duit. Saya bilang nanti satu waktu saya sampaikan pada pejabatnya untuk diingatkan. Kalau kita sudah ingatkan kemudian masih terjadi, udah tangkap saja. Buat laporan kami tangkap. Dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, jangan mengatakan bahwa KPK itu hanya ada di Jakarta. KPK itu ada di mana-mana Pak. Karena sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, partisipasi masyarakat diharapkan dalam upaya pemberantasan korupsi. Jadi mata telinga kami ada pada seluruh wilayah Republik ini. Kalau tidak benar, tidak akan pernah itu di Medan ditangkap. Tidak akan pernah di Papua itu ditangkap oleh KPK dalam OTT. Itu memberikan gambaran bahwa KPK ada di mana-mana. Karena bapak-bapak, ibu-ibu menggunakan IT, teknologi. Dan teknologi KPK lebih tinggi daripada teknologi bapak-bapak miliki. Bapak-bapak jangan coba-coba kirim-kirim WA dengan mohon maaf yang porno-porno. Begitu bapak-bapak kita sadap, terangkut semua ini, bapak ini porno rupanya ini. Itu ketahuan semua oleh teknologi IT yang kita miliki Pak. Bapak mau pakai nomor HP berapa akan terkonek Pak. Akan kita tahu Pak. Jadi bapak-bapak tidak usah kemudian takut untuk menggunakan HP. Sepanjang HP digunakan untuk yang benar, maka KPK tidak akan melakukan tindakan apapun. Tetapi kalau tidak benar, pasti KPK akan melakukan tindakan apapun, apa yang bapak-bapak, ibu-ibu tidak harapkan. Saya kira itu, kalau ada pertanyaan saya berikan waktu untuk